air seni mengeluarkan darah. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda kita terkena infeksi saluran kemih. Nah, itu terutama untuk ibu-ibu yang hamil karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sahabat-sahabatku semua. Berjumpa lagi di waktu ini. Saya Ki Wirastia ingin mengajak sahabat-sahabatku berbagi seputar pengetahuan dari keluhan infeksi saluran kemih. Apa itu saluran kemih, infeksi saluran kemih, dan apa saja penyebabnya, dan apa saja solusi untuk mencegah ataupun menyembuhkannya, akan saya ajak ke dalam obrolan sore ini. Semoga kita bisa menemukan solusi dari acara sore ini, yaitu pertama kali saya akan jelaskan siapa saja yang dapat terkena dari infeksi saluran kemih. Siapa saja yang bisa terkena itu tidak terbatas dari jenis kelamin maupun usia. Cuman yang lebih rentan terserang keluhan dari infeksi saluran kemih adalah kaum hawa. Karena wanita saluran uretranya lebih dekat dengan kantung kemih, sehingga memungkinkan mikroorganisme ataupun bakteri itu menyebar naik ke kandung kemih sehingga terinfeksi. Jadi untuk daripada itu, sering-seringlah menjaga kebersihan dari pakaian dalam, dan terutama sekali jangan sering menahan kencing atau pipis, karena itu bisa menyebabkan menjadi pemicu terkenanya saluran kemih kita menjadi infeksi. Begitu pula tidak menutup kemungkinan untuk para laki-laki yang sering menahan air kencing dan sering mengkonsumsi minuman yang mengandung pemanis buatan, juga memakai celana yang ketat tanpa sering mengganti pakaian dalamnya, sehingga mengkondisikan suhu di bagian perut bagian bawah itu lembab. Ya, yang namanya bakteri itu pasti menyukai tempat-tempat yang lembab. Seperti itu. Dan juga sering mengopi dan menahan kencing bila mana sedang beraktivitas, itu dapat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam beraktivitas mulai dari pagi sampai malam, bila mana memang kita terasa mau buang air kecil, ya diusahakan buang air kecil. Terkadang kita suka tersuges dalam pikiran kita, wah, di perjalanan menemukan toilet yang kurang bersih, sehingga malah menghambat kita untuk membuang air kecil. Justru resiko yang ditimbulkan lebih banyak. Perkara toilet itu kotor, ya kita bisa berhati-hati menggunakan airnya atau membersihkan bagian alat kelamin kita. Nah, yang kedua, untuk para dewasa, kaum muda dewasa yang sudah berumah tangga, bisa juga dipicu dari setelah berhubungan suami istri tidak mencuci alat kelamin, karena itu bisa membuat endapan dari air sperma kita yang terendap terlalu lama, sehingga menimbulkan bakteri dan naik ke saluran kemih. Kalau sudah naik, itu bisa rentetannya banyak sekali, bisa naik ke ginjal atau ke peredaran darah, baik laki-laki maupun wanita. Bahkan gejala-gejala yang dialami bisa merasakan demam, sakit pinggang, atau seperti tersayat-sayat bagian perut kita, dan seolah-olah mau merasakan buang air kecil yang sering, tapi ketika dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dirasakan. Kalau bahasa kampungnya mungkin bisa dibilang anyang-anyangan ya. Nah itu, jadi jangan suka menahan air kencing. Juga perbanyak air putih. Nah, saya tanya nih, apakah kita tahu nih ukuran konsumsi air putih yang ideal untuk diri kita? Nah, saya pikir ada yang banyak yang belum tahu bahwasanya manusia dewasa itu, dewasa muda ya, itu idealnya adalah 2 liter. Dan untuk manula 50 ke atas itu biasanya 1500 cc atau 1,5 liter.
Dan itu pula jangan salah dalam memahami, karena dalam mengkonsumsinya dianjurkan bertahap, bukan mengejar waktu dalam satu tempo meminum 2 liter, bukan seperti itu. Nah, bahkan bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi tipe-tipe orang tertentu yang beser ya, seperti itu. Dan di jam malam, jam 9 ke atas, mengkonsumsi airnya agak dikurangi, karena kinerja ginjal ataupun kandung kemih itu di saat malam dia tidak terlalu optimal. Jadi tetap minum tapi dikurangi porsinya, seperti itu. Terus kembali lagi obrolan tema yang tadi, apa saja sih tanda-tandanya? Salah satunya itu merasakan tidak nyaman di bagian perut bagian bawah, atau juga air seni kita mulai terlihat keruh atau butek gitu ya. Keruh itu sudah bisa dicurigai. Kalau memang tidak ada keluhan yang lain, berarti bisa diduga itu adalah infeksi kandung kemih. Dan merasakan seperti mau buang air kecil yang banyak, ketika dikeluarkan sedikit. Itu kadang-kadang disertai dengan air seni mengeluarkan darah. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda kita terkena infeksi saluran kemih. Nah, itu terutama untuk ibu-ibu yang hamil, karena memang sudah kodratnya jarak uretra dengan kandung kemihnya dekat, ditambah lagi dengan ditekan dengan rahim yang berisi janin. Jadi semakin rentan untuk terkena infeksi saluran kemih. Dan kira-kira untuk yang sudah terkena ataupun yang menghindari, apa sih ramuannya secara tradisional atau herbal? Nah, insya Allah akan saya jelaskan. Nah, insya Allah juga ini bisa didapatkan atau bisa dengan membudidayakan tanaman yang bermanfaat, beberapa jenis ini. Di antaranya adalah sirih merah. Kalau saya sebutkan sirih merah seperti ini, bentuknya lazim seperti sirih hijau biasa, tetapi teksturnya atau coraknya adalah seperti ini, seperti bersisik-sisik ini. Yang kedua adalah sambiloto. Ini saya sediakan sudah berbentuk serbuk, sambiloto atau sambiroto. Yang ketiga adalah jadam. Nah, seperti ini jadam. Nah, sudah saya bahas di video tutorial saya sebelumnya. Yang keempat adalah madu. Terserah mau madu jenis apa, merek apa. Yang jelas dia bisa diyakini ini adalah madu asli ternakan ataupun dari lebah liar. Terus bagaimana cara meramunya? Cara meramunya cukup mudah, simple. Cukup ambil dari daun sirih merah ini sekitar 7 lembar. Terus setengah sendok, kira-kira seperti ini, setengah sendok sambiroto. Terus ambil jadam. Ini karena sudah meleleh di dalam kemasannya. Nah, ini diperkirakan ambil saja sekitar sebesar butir jagung, 1 butir jagung, biji jagung. Ambil dari jadam ini, dijadikan satu di alat masak yang terbuat dari stainless maupun tanah liat. Hindari dari yang aluminium. Dijadikan satu, terus dituangkan air 2 gelas, direbus dengan api ukuran yang kecil sehingga menyusut menjadi 1,5 gelas. Setelah menjadi 1,5 gelas, diangkat, disaring, ampasnya disisihkan, terus airnya setelah dingin diminum. Dan dibikin, kalau sudah mengena gejala seperti yang saya jelaskan tadi, dibikin sehari 3 kali. Berarti sediakan lagi siangnya 7 lembar lagi, sambirotonya setengah sendok lagi, jadamnya 1 butir jagung, dan madu sesuai selera. Di siang hari, begitu pula di sore harinya diulang. Insya Allah bisa, apa yang dikatakan infeksi saluran kemih itu sembuh secara total dalam durasi 15-20 hari kita konsumsi. Insya Allah bisa sembuh total asalkan tanda kutip tidak mengalami gejala yang lain ya. Tidak mengalami gejala yang lain seperti ya penyakit di luar dari infeksi kandung kemih. Seperti itu.
Terus mitos-mitos apa aja yang berkembang berkaitan dengan infeksi kandung kemih. Ada yang bilang minum, pada saat kita anyang-anyangan minum yang mengandung karbon atau soda, itu salah besar, itu adalah mitos. Karena soda bisa menimbulkan endapan karena dia mengandung gula buatan ya, gula manis buatan. Bahkan anjuran saya untuk makanan yang bisa mencegah ataupun membantu kesembuhan itu adalah tempe, saudara-saudara. Nah, karena kita selama ini menganggap tempe hanya makanan lauk pauk yang murah meriah. Padahal di dalam tempe itu mengandung bakteri prebiotik yang membantu untuk kesembuhan atau mencegah dari infeksi kandung kemih. Prebiotik itu. Dan sebaiknya dianjurkan mengkonsumsi tempe bukan digoreng, apalagi sampai garing, itu sudah hilang zat aktifnya, tapi dimasak dengan kuah. Sering-sering mengkonsumsi tempe, baik tempe yang masih segar atau tempe busuk atau oncom, itu baik untuk kesehatan kita di seputaran meridian kandung kemih. Seperti itu. Yang kedua, anjuran saya adalah hindari menahan kencing. Hindari menahan kencing. Ya, usahakan setiap menahan kencing, terasa mau kencing langsung mencari lokasi yang kita bisa membuang air seni. Yang ketiga, perbanyak konsumsi air putih. Ketimbang kita minum yang manis atau yang soda tadi yang masih digolongkan mitos, lebih baik air putih 2 liter untuk dewasa muda, 1,5 liter untuk manula. Dan juga hindari pakaian yang ketat. Hindari pakaian yang ketat karena bisa memupuk kondisi lembab di seputaran perut bagian bawah. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah olahraga. Nanti baik yang belum terkena maupun sudah terkena akan saya berikan tutorial lanjutan olahraga apa saja yang bisa mensinergis mencegah ataupun membantu kesembuhan dari infeksi saluran kemih. Akan saya berikan tutorial di sesi selanjutnya. Nah, sementara itu inilah tanaman yang insya Allah menjadi perantara kesembuhan dari infeksi saluran kemih. Dan untuk mensinkronkan atau mengakuratkan apa yang kita alami, saya anjurkan juga berkoordinasi dengan tim medis atau ahli medis, karena dugaan tadi harus diakuratkan dengan observasi dari medis, karena dia ditunjang dengan keilmuan dan alat-alat yang memadai. Karena dikhawatirkan yang kita alami tadi belum tentu infeksi saluran kemih, bisa disebabkan dari hal yang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau memang ada anjuran untuk mengkonsumsi antibiotik, kalau kita sudah terkena dari medis disuruh mengkonsumsi, silakan, tetap jangan putus. Jangan putus. Ikuti anjuran medis secara maksimal dan dibantu selingan ini. Kata kuncinya bila mana kita mengkonsumsi obat antibiotik dari medis, dijarain 1 jam sebelumnya atau 1 jam sesudahnya ramuan yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita harus berimbang antara medis dengan resep tradisional, insya Allah. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja pengetahuan yang saya miliki yang bisa saya bagi kepada saudara-saudaraku, khususnya kaum hawa, mengenai seputaran dari infeksi saluran kemih. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat, berguna bagi saudaraku semuanya. Dan bila mana ada manfaatnya, itu adalah sebesar-besaran datang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekurangan, sebesar-besarnya itu adalah datang dari diri pribadi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada saudara-saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.